Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 4 Agustus 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada dan diberikan kekuatan baru untuk menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi bagian firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, lalu ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah firmanku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel,
Dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Papa, mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Hari ini tema yang menuntun kita dalam perenungan pada saat ini adalah rencana Allah bagi bangsa pilihan. Ketika Allah menetapkan manusia dalam hidupnya untuk mengalami satu peristiwa, Allah juga secara khusus Ia melihat semua manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara soal siapa kita sebagai orang Indonesia, tentu kita juga bertanya tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa yang terus ada dalam pergumulan, yang terus memanggil-manggil nama Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyertai kita sebagai satu bangsa. Ketika kita belajar dari firman Tuhan hari ini, pertemuan Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb, ketika Musa sedang menggembalakan domba ayah mertuanya, yaitu Yitro. Ia melihat semak duri yang terbakar, tetapi tidak hangus begitu. Dan dalam keadaan itu Tuhan, Dia panggil Musa dalam semak duri itu. Dan Tuhan kasih lihat kepada Musa, Tuhan Ia menampakkan dirinya. Tuhan kasih tahu kepada Musa bahwa Ia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Ia melihat penderitaan yang sangat besar yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Penderitaan yang bukan main-main. Penderitaan yang mengakibatkan bangsa Israel hidup dalam tekanan. Tuhan tentu ketika melihat umatnya ada dalam semua tekanan hidup, Tuhan ada dalam panggilan untuk kasih tahu kepada Musa bagaimana Tuhan akan memimpin mereka keluar, membuat mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Walaupun Musa ragu-ragu, tapi Tuhan tahu bahwa Ia menyertai umatnya. Musa bertanya tentang nama Tuhan, dan bagaimana ia harus menjawab pertanyaan bangsa Israel tentang nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku adalah aku. Dalam kehidupan kita, Bapak, Mama, Saudara-saudariku, Tuhan itu memanggil orang-orang, apa saja di latar belakang, untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Walaupun bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa pakai kita untuk memimpin bangsa Indonesia. Siapapun kita yang jadi pemimpin,
Tuhan memanggil Musa, Tuhan melakukan pekerjaan besar, dan Tuhan percayakan Musa. Begitu juga kita, Tuhan menyertai kita sebagai orang-orang yang dipanggilnya. Penyertaan Tuhan itu penyertaan yang luar biasa. Penyertaan yang penuh dengan kuasa. Dan tentu semuanya ada dalam otoritas. Kuasa yang tidak pernah terbatas dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hormat kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang menjadi bagian untuk kami melakukannya dalam hidup ini, semuanya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.